Oke, ini sebenarnya topik yang ringan ya, dimana ini aku rasakan berdasarkan pengalaman aku dari bekerja gitu. Jadi sebagaimana kita tahu di Indonesia kalau iPhone itu adalah salah satu barang mewah, atau lebih tepatnya barang yang dianggap mewah oleh masyarakat kita gitu. Sebenarnya mereka nggak ngerti-ngerti banget fungsinya dan nggak memaksimalkannya juga, tapi mereka termakan oleh brand iPhone dan harganya yang mahal, jadi mereka belilah gitu. Ya walaupun ada juga alasan alasan khususnya, ada yang mungkin untuk sosmed, ada yang mungkin untuk kamera. Mostly sih untuk kamera ya. Di kamera mereka kan, kita tahu kamera iPhone ya bagus gitu, smooth gitu. Ya mungkin itu alasannya. Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang aku rasakan yang paling aneh gitu. Yang ini tuh menangkap jelas fenomena masyarakat kita. Dan itu adalah tentang gengsi bukan fungsi. Seperti yang aku bilang tadi, iPhone sudah dianggap sebagai barang mewah. Mereka rela beli iPhone dengan harga 5-6 juta bekas daripada beli HP Android di harga yang sama tapi baru gitu, dengan garansi yang lebih jelas. Dari situ kita tahu bahwa masyarakat kita itu egonya tinggi gitu. Harga dirinya itu tinggi. Jadi cara memenangkan masyarakat kita sebenarnya bukan memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi memenuhi ego mereka. Dengan kita memenuhi ego mereka, mereka bisa dalam tanda kutip dikendalikan gitu. Jadi memberi makan ego orang Indonesia itu gampang. Berikan aja hal-hal yang menurut mereka itu memiliki nilai yang tinggi gitu. Contohnya ya barang iPhone gitu. Dan adanya iPhone juga nggak sejalan dengan pengetahuan mereka kan. Ini berangkat dari pengalamanku bekerja sebagai SPB gitu. Di situ aku kan ngejelasin tuh tentang produknya ini segala macam. Terus waktu aku bilang coba cek emailnya kak gitu, mereka tuh bingung, mereka diam gitu kayak, apa bang, coba cek emailnya kak, apa itu bang katanya. Di situ aku benar-benar kaget, aku benar-benar kayak, what, orang macam apa yang di tahun 2025 tidak mengetahui apa itu email. Walaupun akhirnya aku jelaskan kan, aku bilang, kak, cek emailnya kan tadi kakak ada masukin email nih, nah coba cek dulu emailnya, ada masuk email dari kami nggak gitu kan. Terus si bapaknya bilang, nggak tahu bang, coba cek lah bang. Itu buatku, wah, PR, maksudnya gapnya ternyata sejauh itu gitu. Aku lihat kalau nggak salah iPhone-nya iPhone 13 ya kalau nggak salah, yang kameranya agak diagonal gitu. Terus dia nggak ngerti apa itu email. Justru buat aku berpikir kayaknya memang sejauh itu deh. Bukan, kayaknya gap pengetahuan orang Indonesia itu memang sejauh itu gitu. Lebih jauh dari apa yang aku bayangkan gitu. Ketidaktahuan orang Indonesia tentang berbagai hal basic tuh jauh sekali. Bahkan hal sesederhana email mereka nggak tahu gitu. Kemarin kan aku pernah bahas Kris kan. Kris mereka ya mungkin dari tahun 2019 lah gitu. Maksudnya karena hitungannya masih baru, belum ada 10 tahun juga, ya oke lah, wajar gitu. Tapi ini email, dari zaman Facebook dulu udah disuruh buat email, dan mereka nggak paham apa itu email sebenarnya gitu. Itu yang ngebuat aku menyadari bahwa orang Indonesia itu gimana ngomongnya ya, bingung juga gimana ngomongnya, tapi yang jelas gengsinya itu tidak mengikuti pengetahuan nih gitu. Jadi
apa nih yang lagi rame nih, barang apa yang lagi banyak orang pakai atau yang dianggap orang bernilai atau bisa menaikkan gengsi gitu, dibeli aja. Gimana makainya secara maksimal nggak tahu, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu gimana memanfaatkan teknologi yang ada di depan mereka gitu. Makanya muncul meme, internet cepat buat apa? Ya nggak salah juga, internet cepat buat apa? Cuman buat nonton YouTube kan? Buat sebagian besar orang Indonesia gitu, bukan untuk apa-apa juga. Dan dari hal ini aku terus-terusan menghela napas gitu kalau udah ngomongin soal orang Indonesia. Jadi kayak gitu. Dan dari pengalaman aku ini, aku jadi tahu kalau gap pendidikan atau pengetahuan dari orang Indonesia itu sangat jauh. Orang yang berada di Jabodetabek atau katakan Jakarta itu berbeda jauh dengan orang yang ada di Medan gitu. Ya mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai pelajaran mungkin, pengalaman untuk mengetahui kalau jangan samakan semua orang Indonesia seperti yang ada di kepalaku. Karena banyak basic manusia dasar aja, manusia modern dasar aja yang orang Indonesia nggak tahu gitu. Dan it's fine, aku nggak menyalahkan itu. Mungkin mereka hebat di bidang lain, dan aku menilainya dari perspektifku doang. Itu bukan suatu hal yang berdosa gimana banget, enggak. Cuma dari situ lah aku tahu kalau pengguna iPhone kebanyakan, bukan kebanyakan sih, nggak jadi ngejudge karena takut kena kena serang fanboynya Apple. Ya dari situ aku tahu kalau orang Indonesia sebenarnya bukan membeli iPhone bukan karena fungsi, tapi karena gengsi atau karena ikut-ikutan, dan banyak faktornya lah gitu. Itu kenapa penjualan iPhone bekas di Indonesia sangat laku kan, dan masih banyak bisnisnya sampai sekarang. Karena itu iPhone tuh sebenarnya bukan menjual teknologi, mereka menjual eksklusivitas dan menjual gengsi di Indonesia. Kalau di luar negeri mah enggak ya. Di luar negeri kan iPhone, apalagi di Amerika, iPhone tuh jadi kayak Android gitu di sana. Mostly pasar terbesar di sana gitu. Dan ya udah, dari sini aku tahu Indonesia memang masyarakatnya seperti itu, dan nggak perlu diambil pusing lagi. Cuman aku yang banyak kagetnya melihat bagaimana orang Indonesia dalam bersikap gitu. Bukan bersikap, siapa sih namanya? Bagaimana orang Indonesia ya, itu aja lebih tepatnya. Aku yang banyak kaget melihat bagaimana orang Indonesia yang sebenarnya. Negara yang dikatakan sebagai negara paling ramah ternyata nggak ramah. Negara yang dikatakan punya bonus demografi sebenarnya nggak bonus, beban sebenarnya. Negara yang katanya macan Asia sebenarnya nggak macan gitu. Banyak sih banyak unek-unekku sebenarnya tentang orang-orang Indonesia yang pengen aku sampaikan, tapi nanti itu next video lah, karena bakal banyak sih aku bahas tentang orang Indonesia berdasarkan pengalamanku ya. Karena aku memang bercerita kan, basicku, fokusku memang bercerita, ngomong. Dan dari awal aku membuat YouTube juga udah aku bilang kalau formatnya akan terus seperti ini, monolog. Karena aku itu membuat YouTubeku sebagai ajang latihan untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat tanpa skrip. Perlu diingat, semua yang aku omongin tanpa skrip. Dan dari video-video YouTube ini juga aku belajar untuk menggunakan artikulasi yang lebih jelas, belajar untuk menyampaikan apa yang aku pikirkan dengan lebih lancar gitu. Karena ternyata berpikir dan menyampaikan itu dua hal yang sangat jauh berbeda gitu. Kita bisa berpikir tentang suatu hal, tapi ketika menyampaikan nggak jelas gitu. Artikulasi ngomongku nggak jelas, aku ngomong suka ae kalau kalian sadar. Terus aku ngomong juga belibet, kadang gitu kan. Jadi ini sebagai ajangku untuk belajar dan berlatih. Itu kenapa YouTubeku formatnya monolog dan hanya ngomong aja seperti ini gitu. Ya kalau kalian suka dan ingin bergabung dan melihat perkembanganku nanti, silakan subscribe
aku akan usahakan untuk upload seminggu 2 kali di hari Selasa dan hari Jumat. Itu aku akan coba rutin upload terus. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.